Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah, khususnya dari anak-anakku warga Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek. Berikut ini bahasan kita adalah tentang hukum qisas dan persyaratannya. Pada intinya, qisas adalah hukum balas. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Annan nafsa bin nafsi. Bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Wal aina bil aini. Mata dibalas dengan mata. Wal angfa bil angfi. Dan hidung dibalas dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni. Dan telinga dibalas dengan telinga. Wasinna bisinni. Gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha qisasun. Dan luka-luka itu juga ada qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lahu. Barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka menjadi penebus dosa baginya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang zalim. Hukum qisas harus ditegakkan. Yang tentu pelaksananya adalah hakim dari pemerintah yang menggunakan syariat Islam. Para pemirsa, dalam surat Al-Maidah ayat 45 tersebut juga mengandung pemahaman bahwa qisas ada dua, yaitu qisas jiwa dan qisas anggota. Adapun untuk memenuhi standar diberlakukan hukum qisas jiwa, baik pelaku pembunuhan maupun korban harus ada beberapa persyaratan, yakni pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Artinya korban pembunuhan itu memang orang yang baik-baik. Korban bukan orang kafir yang selalu membuka permusuhan dengan orang Islam. Atau istilahnya bukan kafir harbi. Korban bukan orang yang berlaku murtad dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Korban juga bukan pelaku zina dengan istri atau suami orang. Juga bukan pelaku kejahatan lainnya yang serupa. Maka, seorang muslim yang membunuh kafir dhimmi, yakni orang kafir yang bersedia berdamai di negara muslim, bisa juga terkena hukum qisas, meskipun yang dibunuh itu orang kafir. Kemudian yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal sehat. Jadi, jika pembunuh masih anak-anak atau dalam kondisi hilang akal, gila, maka tidak terkena qisas. Namun bukan berarti dia bebas. Ia harus menjalani hukum alternatif. Mungkin berupa dipenjara atau direhabilitasi. Nabi pernah bersabda, ada 3 orang yang dibebaskan dari hukum.
yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gilanya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian persyaratan yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua yang dibunuh. Maksudnya, orang tua yang membunuh anaknya tidak terkena kisos. Tetapi bukan berarti bebas hukuman. Hakim berhak menjatuhkan hukuman takzir, yakni hukuman alternatif yang bisa membuat efek jera. Bisa berupa penjara atau hukuman lain. Tetapi jika seorang anak membunuh orang tuanya, maka ia wajib dihukum kisos. Kemudian yang ketiga, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Seperti merdeka dengan merdeka, muslim dengan muslim, dan hamba dengan hamba. Maksudnya seorang budak yang membunuh majikannya, dia terkena kisos. Tetapi majikan yang membunuh budaknya tidak terkena kisos. Tetapi bukan berarti dibiarkan, melainkan harus membayar denda sesuai dengan ketentuan denda yang telah ditetapkan. Itulah penjelasan sederhana tentang kisos jiwa. Semua proses ke arah hukuman tersebut harus tetap melalui persidangan terlebih dahulu di pengadilan resmi pemerintah yang menggunakan syariat Islam. Selanjutnya mengenai kisos anggota. Adapun ketentuan tentang kisos anggota sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 45, mata dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Secara lebih detail sebagai berikut. Jika seseorang menganiaya orang lain hingga mengakibatkan seluruh jarinya terputus umpamanya, dia seharusnya dibalas serupa. Itulah hukum kisos anggota, hukum pembalasan serupa. Tetapi karena masih anak-anak atau kondisinya gila, maka tidak boleh dikisos. Sebagai gantinya, keluarganya harus membayar diat standar. 1 jari, diatnya adalah 10 unta. Dan pada setiap ruas tulang dari 1 jari, sepertiganya dari 10 unta. Kecuali pada ibu jari, maka diat perluasnya adalah 5 unta. Diat pada gigi untuk setiap gigi adalah 5 ekor unta. Kemudian untuk luka yang bukan pada wajah atau kepala, maka diatnya adalah 1/3 dari diat utuh. Apabila tulang rusuk yang patah, apabila bisa bersambung dengan baik, maka diatnya 1 ekor unta. Akan tetapi, bila tulang tersebut tidak kembali seperti keadaan semula, maka ia dikenakan denda hukuman. Adapun lengan adalah 2 ekor unta, dan pada 2 hasta, dendanya 4 ekor unta. Ini semua dalam rangka untuk memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai jiwa dan badan manusia. Dengan adanya kisos, orang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Disinilah kisos memiliki peran penting dalam menjauhkan manusia dari nafsu membunuh ataupun menganiaya orang lain, agar manusia merasakan kehidupan yang penuh dengan keamanan, kedamaian, dan ketertiban. Penerapan diat dalam hukum kisos
baik kisos jiwa maupun kisos anggota, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Dalam konteks ini, kisos memiliki andil besar dalam memberantas dan mencegah berbagai macam praktek kejahatan, sehingga ketenteraman dan keamanan masyarakat akan terjamin. Hal ini Allah tegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah 179 yang artinya, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Demikian wawasan kita mengenai hukum kisos, baik itu kisos jiwa maupun itu kisos anggota. Semoga manfaat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.